Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya, siapa sebenarnya yang tinggal di dalam tubuhmu? Wajah yang engkau lihat di cermin hanyalah kulit luar, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih misterius, lebih dalam, dan lebih abadi. Ruh. Dialah yang membuat tubuh ini bergerak, yang membuat napas keluar masuk, yang membuatmu sadar bahwa engkau hidup. Namun, apakah engkau sudah benar-benar mengenalnya? Ataukah selama ini engkau hanya sibuk merawat tubuh, sementara penghuni sejati dalam dirimu tetap asing? Ruh adalah titipan dari langit, tapi banyak manusia tak pernah menoleh padanya. Hari ini, kita akan menyingkap tirai misteri itu, perlahan, mendalam, hingga mungkin mengguncang hatimu. Karena siapa tahu, jawaban yang engkau cari selama ini ternyata ada di balik bisikan ruhmu sendiri. Jika engkau merasa tersentuh, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukunganmu. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, agar kita bisa sama-sama merenungkan rahasia terdalam tentang diri kita. Bab 1. Sebuah pertanyaan yang membelah sunyi. Pernahkah Anda berhenti sejenak, lalu bertanya dalam keheningan malam, siapakah sebenarnya yang hidup di dalam tubuh ini? Kita terbiasa menyebut diri dengan nama, dengan identitas, dengan status yang melekat. Tetapi apakah semua itu benar-benar kita? Ataukah hanya lapisan luar yang suatu hari akan hancur bersama jasad? Ada sesuatu yang lebih tua dari nama kita, lebih dalam dari sekadar ingatan, sesuatu yang terus mengintai di balik mata kita sendiri. Ruh. Ia bagaikan bayangan yang tidak pernah bisa ditangkap, hanya terasa, hanya diisyaratkan lewat desah napas dan detak jantung yang misterius. Tubuh ini rapuh. Ia lahir, tumbuh, menua, lalu membusuk kembali ke tanah. Namun di balik kerentanan itu, ada sesuatu yang tidak pernah mati. Sesuatu yang tetap berdiri kokoh meski tulang-tulang terkubur, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh tanah dan api. Ruh adalah keabadian yang dipenjara dalam tubuh fana. Namun, apakah ia benar-benar milik kita? Ataukah ia hanya singgah sebentar sebagai utusan dari dunia yang tak bisa kita lihat? Pertanyaan itu seperti pisau yang membelah sunyi. Semakin kita renungi, semakin kita tidak menemukan ujungnya. Tidakkah aneh ketika kita tidur, ruh seakan pergi menjauh? Ia berjalan di dimensi lain, bertemu wajah-wajah yang tak dikenal, mengalami peristiwa yang tak pernah terjadi di dunia nyata. Namun tubuh tetap berbaring, tetap bernafas, seolah masih hidup. Lalu siapa yang mengatur semua itu? Mengapa kita bisa bermimpi tanpa kendali? Tidakkah itu pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari otak dan pikiran? Sesuatu yang bergerak bebas menembus batas realitas yang kita pahami. Ruh seakan menertawakan kesombongan manusia yang merasa telah menguasai ilmu, padahal tak mampu memahami keberadaannya sendiri. Bahkan para nabi pun tidak diberi pengetahuan penuh tentang hakikat ruh. Kitab suci hanya memberi sedikit petunjuk, sekadar mengatakan bahwa ia adalah urusan Tuhan. Itu berarti ruh bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan teori atau sains. Ia bukan objek penelitian, melainkan rahasia yang harus direnungkan. Semakin kita mencoba menyingkapnya, semakin kita sadar bahwa ruh bukanlah sesuatu yang bisa kita kuasai, justru kitalah yang dikuasai olehnya. Ruh seperti pengendara dan tubuh hanyalah kendaraan yang kelak akan ditinggalkan di tepi jalan. Lalu timbul pertanyaan yang lebih menggetarkan hati. Jika ruh bukan milik kita, lalu siapakah kita sebenarnya? Apakah kita hanya tubuh yang fana? Atau kita adalah ruh itu sendiri yang sedang menyamar di balik kulit dan daging? Jika benar ruh adalah inti dari keberadaan kita, mengapa kita begitu asing dengan dirinya? Mengapa ia begitu sunyi, seakan-akan hanya berbicara melalui bisikan hati yang jarang kita dengarkan? Disinilah perjalanan misterius ini dimulai. Sebuah perjalanan untuk menjawab pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya ruh yang tinggal di tubuh kita? Bab 2. Ruh dan bayangan kesadaran. Bayangkan sejenak ketika Anda menatap ke dalam cermin. Yang terlihat hanyalah wajah, mata, kulit, dan bentuk fisik yang kasat mata. Namun tidakkah Anda merasakan ada sesuatu yang mengamati dari balik sorot mata itu? Sebuah pengamat diam yang tidak bisa disentuh, tidak bisa difoto, dan tidak bisa diukur.
Ruh bukanlah bayangan tubuh, tetapi ia adalah inti kesadaran yang membuat segala sesuatu terasa hidup. Jika tubuh ini boneka, maka ruh adalah tangan tak kasat mata, yang membuat boneka itu bergerak, berbicara, dan merasa. Tetapi anehnya, kita sering terjebak pada boneka, melupakan pengendali yang sejati. Kesadaran adalah pintu pertama menuju pemahaman tentang ruh. Saat Anda diam dalam sunyi, menutup mata, dan menenggelamkan diri dalam hening, tiba-tiba ada kesadaran yang tetap berjaga. Pikiran mungkin berhenti, tubuh mungkin rileks, tetapi yang menyadari itu tetap hidup. Itulah yang disebut ruh, pengamat yang tidak pernah tidur. Bahkan ketika Anda bermimpi, ruh hadir sebagai saksi perjalanan imajiner yang membingungkan. Ia bukan hanya bagian dari kita, ia adalah kita. Namun karena terlalu lama melekat pada tubuh, kita lupa siapa sebenarnya pengendali dari balik layar ini. Perhatikan saat Anda merasa marah, sedih, atau bahagia. Emosi datang dan pergi, pikiran muncul dan lenyap, tetapi ada sesuatu yang tetap tidak berubah, yang menyaksikan semua itu. Ruh adalah saksi abadi, sedangkan pikiran dan perasaan hanyalah ombak yang bergulung di permukaan laut. Tubuh adalah pantai tempat ombak itu pecah, tetapi ruh adalah samudra yang dalam, tenang, dan tak terbatas. Bayangkan betapa selama ini kita sibuk mengejar ombak, padahal rahasia terdalam ada pada samudra itu sendiri. Namun inilah teka-teki yang membuat hati kita bergetar. Jika ruh adalah kesadaran, mengapa ia begitu samar? Mengapa kita sulit mengenalinya secara langsung? Seakan-akan ada tabir yang menutupinya, sebuah hijab gaib yang sengaja dipasang agar manusia terus mencari. Mungkin karena ruh bukanlah sesuatu yang bisa dipandang dengan mata biasa. Ia hanya bisa dikenali oleh mata batin yang telah diasah melalui perenungan, zikir, dan kesadaran mendalam. Ruh adalah cermin dari alam ilahi, dan hanya mereka yang berani menyelam ke dalam dirinya yang bisa menemukan pantulan cahaya itu. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih menegangkan. Jika ruh adalah kesadaran yang sejati, maka siapakah sebenarnya yang kita lihat setiap hari di cermin? Apakah itu kita? Ataukah hanya lapisan semu yang menutupi keberadaan ruh? Apakah mungkin seluruh hidup kita selama ini hanyalah sandiwara tubuh, sementara pemeran utamanya adalah sesuatu yang tak pernah kita kenal? Pertanyaan inilah yang menggiring kita ke lorong misteri yang lebih dalam. Adakah jalan untuk benar-benar bertemu dengan ruh kita sendiri? Bab 3. Ruh sebagai titipan dari langit. Sejak awal penciptaan, manusia bukanlah sekadar tanah liat yang dibentuk. Tanah itu baru menjadi hidup ketika disentuh oleh sesuatu yang berasal dari alam lain. Ruh, ia bukan ciptaan biasa, melainkan tiupan langsung dari sumber segala kehidupan. Karena itu, ruh bukanlah milik manusia, ia hanyalah titipan. Tubuh bisa disebut milik kita, pikiran bisa kita latih dan kuasai, tetapi ruh selalu berada di luar genggaman. Ia datang atas perintah dan akan kembali atas panggilan. Betapa asing sebenarnya diri kita ini, sebab inti kehidupan yang membuat kita bergerak pun ternyata bukanlah milik kita sendiri. Ketika kita berjalan, berbicara, atau sekadar menarik napas, kita sering merasa seolah semua itu adalah hasil dari kita. Namun jika ruh ditarik keluar sekejap saja, tubuh yang gagah akan jatuh tak berdaya. Semua rencana, mimpi, dan ambisi mendadak sirna hanya karena satu hal, ketiadaan ruh. Di titik itu kita tersadar betapa rapuhnya manusia. Kita bisa membangun kota, menaklukkan teknologi, atau menulis ribuan buku, namun tanpa ruh, semua itu hanyalah debu yang tak berarti. Ruh adalah penghubung antara tanah dan langit, antara kefanaan dan keabadian. Ada saat tertentu ketika ruh seakan memberi pesan samar. Saat kita merasa hampa di tengah keramaian, ketika hati terasa kosong walau segalanya sudah dimiliki, itulah tanda bahwa ruh sedang berbicara. Ia merindukan asalnya, ia ingin kembali pada sumber cahaya tempat ia berasal. Tetapi seringkali kita menutup telinga batin, terlalu sibuk mengejar hal-hal yang fana, hingga kita lupa bahwa di dalam tubuh ini ada sesuatu yang terus menunggu untuk dikenali. Ruh seakan mengetuk pintu, tapi jarang sekali kita berani membukanya. Lebih menakutkan lagi, banyak manusia hidup seolah tidak pernah menyadari bahwa tubuh ini hanya pinjaman.
Kita bangga dengan wajah yang rupawan, harta yang berlimpah, dan kekuasaan yang luas, padahal semua itu akan ditinggalkan. Ruh akan ditarik, dan tubuh akan kembali menjadi tanah. Saat itu, barulah terbongkar siapa yang benar-benar tinggal di balik kulit ini. Pertanyaan yang paling misterius pun muncul. Apakah kita sudah siap menghadapi saat ketika ruh dipanggil pulang? Dan inilah rahasia terdalam yang jarang diungkap. Ruh bukan hanya pemberi hidup, tetapi juga cermin dari takdir kita. Ia membawa catatan perjalanan yang tak terlihat, memikul rahasia yang tak terbaca. Jika ruh itu bersih, ia akan kembali bercahaya. Jika ia kotor, maka kegelapan akan menutupinya. Maka, siapakah sebenarnya kita? Apakah kita adalah tubuh yang rapuh, ataukah ruh itu sendiri yang sedang menunggu kebangkitan? Pertanyaan inilah yang menyeret kita ke bab berikutnya, untuk menguak lapisan demi lapisan tabir yang menyelimuti ruh. Bab 4. Ruh dan penjara tubuh. Tubuh manusia sering dianggap rumah, namun sejatinya ia lebih mirip penjara. Ruh yang bebas, luas, dan tak terbatas, kini terikat oleh daging, tulang, serta syaraf yang fana. Ia tidak bisa terbang sejauh yang ia inginkan, tidak bisa menggapai cahaya asalnya. Karena tubuh ini adalah wadah yang membatasi geraknya. Itulah sebabnya kita sering merasa gelisah tanpa sebab, merasa terhimpit meski ruang di sekitar luas. Sesungguhnya itu adalah kerinduan ruh yang meronta ingin kembali pada kebebasannya. Tubuh ini adalah pakaian sementara, namun pakaian itu terlalu sempit bagi jiwa yang diciptakan untuk mengenal keabadian. Jika kita memperhatikan hidup sehari-hari, akan terlihat jelas bahwa tubuh seringkali menipu. Ia membuat kita merasa lapar, haus, marah, atau puas. Tetapi di balik semua itu, ruh tetap diam, tetap menjadi pengamat. Ia seakan sedang menunggu kita sadar, menunggu kita menyadari bahwa segala kenikmatan tubuh hanyalah bayangan singkat. Bayangkan sebuah burung yang ditaruh di dalam sangkar emas. Sangkar itu bisa indah, penuh permata, tetapi tetaplah sangkar. Demikianlah tubuh, ia bisa dirias, dihias, atau diperkuat, namun tetap saja menjadi penjara bagi ruh yang luasnya lebih besar daripada jagat raya. Kadang penjara itu terasa nyaman, karena tubuh menawarkan kesenangan. Tetapi pada saat yang sama, penjara ini menipu, membuat manusia lupa bahwa mereka sebenarnya sedang terikat. Kita sibuk memberi makan tubuh, merawat penjara, memperindah dindingnya, tetapi lupa bahwa di dalamnya ada tahanan agung yang jarang diberi perhatian, ruh. Ia tidak lapar dengan makanan, tidak haus dengan minuman, melainkan dahaga akan cahaya yang berasal dari Sang Pencipta. Inilah yang menjelaskan mengapa ada banyak orang kaya dan berkuasa, namun hatinya tetap hampa. Ruh mereka berteriak, sementara tubuh mereka sibuk berpesta, namun tidak semua orang menyadari jeritan itu. Ada yang seumur hidupnya hanya mencintai penjara, merawat tubuh seolah itu adalah dirinya yang sejati. Padahal saat ajal datang, penjara itu akan hancur dan ruh akan keluar tanpa bisa ditahan. Saat itu, banyak yang baru tersadar bahwa mereka telah salah memberi perhatian. Mereka telah sibuk mencintai rumah sementara, tetapi lupa memperhatikan penghuni sejati di dalamnya. Dan penyesalan terbesar manusia adalah ketika ruh akhirnya ditarik pergi, sementara dirinya tidak pernah benar-benar mengenalnya. Pertanyaan yang lebih dalam pun muncul. Bila ruh adalah tahanan yang hidup di dalam tubuh, siapakah sipir yang menjaganya? Apakah itu nafsu, ego, ataukah dunia dengan segala tipuannya? Mungkin kita sebenarnya bukan hanya terkurung, tetapi juga diperdaya, dibuat sibuk agar tidak sempat mengenali diri sejati kita. Jika demikian, maka satu-satunya jalan adalah membebaskan ruh dari belenggu penjara ini. Bukan dengan melepaskan tubuh, tetapi dengan mengenali siapa yang berdiam di dalamnya. Sebab hanya dengan cara itulah kita bisa mendengar suara sunyi yang selama ini terpendam dalam kedalaman jiwa. Bab 5. Ruh dan cermin kehidupan. Setiap pengalaman hidup yang kita alami sebenarnya hanyalah pantulan dari sesuatu yang lebih dalam. Ketika kita merasakan bahagia, sedih, rindu, atau kecewa, semua itu hanyalah bayangan samar dari getaran ruh yang sedang bersuara. Tubuh mengekspresikan lewat air mata atau senyum, pikiran menerjemahkan lewat kata-kata, tetapi ruh adalah sumber utama getaran itu.
Ia adalah cermin kehidupan yang menampakkan siapa kita sebenarnya. Pertanyaannya, apakah cermin itu jernih ataukah buram? Sebab jika ruh keruh oleh noda dunia, maka apapun yang dipantulkannya akan tampak kusut dan gelap. Ruh bagaikan kaca yang memantulkan cahaya, namun kaca itu sering tertutup oleh debu keinginan, kerak ambisi, dan noda dosa yang kita lakukan. Semakin kotor, semakin redup cahaya yang tampak. Padahal sejatinya ruh adalah jernih, ia membawa percikan dari cahaya ilahi. Tetapi manusia terlalu sibuk membersihkan wajah, melupakan untuk membersihkan ruh. Kita rajin merias tubuh, memperindah pakaian, tetapi lupa bahwa cermin sejati ada di dalam dada. Ruh yang tidak pernah dipoles akan tetap redup, seakan terkunci di dalam ruang gelap tanpa jendela. Lihatlah orang yang hatinya tenang, wajahnya bersinar meski tanpa hiasan, kata-katanya lembut meski tidak berpendidikan tinggi. Itu karena ruhnya jernih, cermin dalam dirinya bersih sehingga memantulkan cahaya asalnya. Sebaliknya ada pula orang yang tubuhnya kuat, wajahnya tampan, hartanya melimpah, tetapi tetap terasa gelap, dingin, bahkan menyeramkan. Itu bukan karena fisiknya, melainkan karena ruhnya tertutup. Ruh yang keruh tidak mampu lagi memantulkan cahaya, ia hanya mengeluarkan bayangan yang menipu. Tetapi inilah rahasia yang jarang kita sadari. Ruh tidak pernah benar-benar mati, ia hanya bisa tertidur. Dan ketika ruh itu tertidur, manusia berjalan dalam kehidupan seolah tanpa arah. Kehilangan makna meski semua yang diinginkan sudah dimiliki. Betapa banyak orang yang sukses secara duniawi, namun hampa di dalam. Itulah tanda ruh mereka terlelap, terjebak dalam gelapnya debu dunia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membangunkannya? Bagaimana kita bisa mengusap debu pada cermin kehidupan agar kembali memantulkan cahaya? Disinilah letak perjalanan sejati manusia, bukan sekadar mencari harta, kuasa, atau popularitas, melainkan mencari kembali cermin yang hilang dalam diri. Ruh sedang menunggu kita mengetuknya, membangunkannya, dan membersihkannya. Ia adalah cermin yang jika jernih akan menampakkan wajah sejati kita. Namun apakah kita berani menatapnya? Apakah kita siap melihat siapa kita sebenarnya tanpa topeng, tanpa kepura-puraan? Sebab mungkin justru itulah ketakutan terbesar manusia. Menyadari bahwa selama ini yang ia cintai hanyalah bayangan, bukan ruh yang asli. Bab 6. Ruh yang berbisik dalam sunyi. Pernahkah Anda merasakan suara halus yang muncul dari dalam hati, seakan ada yang membisikkan kebenaran ketika dunia di luar penuh kebisingan? Itulah ruh yang sedang berbicara. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah memaksa, ia hanya berbisik lembut dalam sunyi. Sayangnya, suara itu sering kalah oleh gemuruh pikiran dan hiruk-pikuk dunia. Kita sibuk dengan logika, angka, ambisi, hingga kita lupa mendengar bisikan yang paling murni dalam diri. Padahal, disitulah kunci rahasia kehidupan bersemayam, sebuah pesan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Ruh tidak berbicara dengan bahasa lisan, melainkan dengan rasa. Kadang ia muncul sebagai kegelisahan tanpa sebab. Kadang sebagai dorongan untuk menjauhi sesuatu yang tampak indah, namun berbahaya. Atau sebagai rasa damai ketika mendekat pada kebenaran. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bahasa gaib yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang peka. Namun, manusia modern lebih percaya pada kalkulasi pikiran daripada intuisi ruh. Akibatnya, kita sering menolak bisikan itu, lalu menyesal ketika kehidupan berjalan ke arah yang salah. Bisikan ruh tidak akan pernah berhenti, tetapi ia bisa semakin lemah bila kita terus mengabaikannya. Sama seperti api kecil yang dibiarkan tanpa dijaga, lama-kelamaan ia padam. Ruh pun demikian, ia bisa tertutup rapat hingga manusia merasa hampa. Hidup terasa bising, tetapi anehnya kosong. Kita terus berlari mengejar sesuatu, namun tidak pernah benar-benar tahu apa yang kita cari. Itu karena ruh sudah lama berbisik, tetapi telinga batin kita terlalu tuli untuk mendengarnya. Ada rahasia besar yang jarang terungkap. Semakin kita melatih diri untuk diam, semakin jelas suara ruh terdengar. Dalam hening, ia berbicara paling jernih. Saat kita menutup pintu kebisingan luar, tiba-tiba cahaya kecil itu menyala. Itulah mengapa banyak para sufi dan orang bijak
memilih menyendiri, bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka ingin mendengar suara yang terhalang oleh hiruk-pikuk. Mereka tahu, di dalam kesunyian, ruh membuka tabirnya sedikit demi sedikit, mengajarkan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam buku manapun. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, siapakah sebenarnya yang sedang berbisik itu? Apakah itu diri kita yang sejati, ataukah ia hanyalah utusan yang membawa pesan dari tempat yang lebih tinggi? Jika ruh hanyalah titipan, maka suara itu mungkin bukan milik kita, melainkan gema dari asalnya. Sebuah panggilan agar kita kembali pulang. Dan jika benar demikian, maka seluruh perjalanan hidup ini sesungguhnya hanyalah tentang satu hal. Bagaimana cara mendengar bisikan ruh, lalu mengikutinya sampai kembali ke sumber cahaya. Bab 7, Ruh dan Bayangan Mimpi. Mimpi sering dianggap sekadar bunga tidur, sesuatu yang tidak lebih dari permainan otak. Tetapi pernahkah Anda mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, seakan-akan Anda benar-benar berada di dunia lain? Saat tubuh berbaring kaku di ranjang, ruh seolah melakukan perjalanan diam-diam, keluar dari batas tubuhnya, mengembara ke ruang yang sulit dijelaskan. Ia bertemu wajah-wajah asing, menelusuri tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, bahkan kadang menerima pesan yang kelak terbukti benar. Bukankah itu menimbulkan pertanyaan besar? Apakah mimpi sebenarnya adalah pintu kecil menuju rahasia alam ruh? Ketika kita tidur, tubuh berhenti beraktivitas, pikiran melambat, tetapi ruh tidak pernah tidur. Ia tetap hidup, tetap berjalan, seakan-akan sedang melatih diri untuk meninggalkan jasad. Itulah sebabnya tidur disebut saudara kematian. Karena saat tidur, ruh mencicipi sedikit kebebasan dari penjara tubuh. Ia keluar, namun tetap terhubung, seperti burung yang terikat pada benang tipis. Jika benang itu terputus, maka terjadilah kematian dan ruh tidak akan kembali lagi. Maka, bukankah mimpi sebenarnya adalah latihan rahasia menuju kematian? Ada mimpi yang datang dari keinginan pikiran, ada yang berasal dari bisikan setan, namun ada pula yang datang murni dari ruh. Mimpi jenis terakhir inilah yang paling misterius, karena ia sering berisi tanda, pesan, atau bahkan peringatan. Ruh yang terhubung dengan cahaya ilahi bisa menyerap kilasan pengetahuan gaib, lalu menampilkannya dalam bentuk simbol. Namun sayangnya, manusia modern sering menertawakan mimpi, menganggapnya omong kosong. Padahal banyak sejarah besar di dunia ini lahir dari petunjuk yang hadir lewat mimpi. Ruh dalam mimpi seakan memberi pesan kepada kita, aku bukan sekadar bagian dari tubuh ini. Aku bisa melintasi batas ruang dan waktu, aku bisa keluar dari jeruji, aku lebih luas daripada yang kau kira. Namun kita jarang mau mendengarnya. Kita bangun tidur, lalu buru-buru melupakan mimpi yang barusan terjadi. Kita menutup pintu yang seharusnya bisa membuka rahasia besar. Inilah kelemahan manusia. Mereka diberikan petunjuk dalam tidur, namun lebih memilih kembali sibuk dengan kesibukan yang fana. Maka pertanyaan yang semakin menghantui adalah ini. Jika ruh bisa berkelana dalam mimpi, apakah sebenarnya hidup yang kita jalani saat ini juga sebuah mimpi panjang? Apakah dunia ini hanyalah tirai tipis, sementara realitas sejati berada di baliknya? Jika demikian, apakah kita sudah siap untuk terbangun dari mimpi ini? Ruh seolah terus memberi tanda, tetapi hanya mereka yang mau merenung yang mampu membaca pesan itu. Dan disitulah rahasia besar kehidupan manusia semakin terasa mengguncang. Kita mungkin tidak pernah benar-benar hidup di dunia nyata, karena kenyataan sejati adalah milik ruh. Bab 8, Ruh dan Nafsu yang Membelenggu. Ruh sejatinya adalah cahaya murni, ia diciptakan suci, bersih, dan penuh kejernihan. Tetapi ketika ia diturunkan ke dunia dan dibalut dengan tubuh, muncullah sesuatu yang menjadi lawannya, nafsu. Nafsu adalah bayangan gelap yang selalu mencoba menutupi cahaya ruh. Ia menarik kita kepada dunia, menjerat dengan kenikmatan sesaat, dan mengikat dengan keinginan yang tidak ada habisnya. Nafsu adalah belenggu yang membuat ruh lupa pada asalnya, lupa pada rumah sejatinya. Jika ruh adalah burung yang ingin terbang ke langit, maka nafsu adalah rantai besi yang menahannya di tanah. Lihatlah bagaimana manusia sering terjebak pada keinginan
yang tiada akhir. Hari ini kita mengejar satu hal, besok kita menginginkan yang lain, dan seterusnya tanpa pernah puas. Padahal tubuh kita tidak membutuhkan sebanyak itu, tetapi nafsu selalu membisikkan bahwa kita harus lebih, harus banyak, harus tinggi. Ruh yang sejatinya ingin tenang, terpaksa ikut terseret oleh kegaduhan duniawi. Akibatnya, cahaya ruh semakin tertutup, semakin jauh dari kejernihan, hingga manusia kehilangan jati dirinya sendiri. Ia sibuk berlari, tetapi tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ia cari. Namun disinilah letak ujian terbesar. Ruh tidak bisa kembali bersinar tanpa melewati pertempuran dengan nafsu. Justru belenggu itu hadir agar manusia belajar melepaskannya. Tanpa kegelapan, cahaya tidak akan tampak. Tanpa nafsu yang menekan, ruh tidak akan punya alasan untuk melawan. Maka hidup ini sejatinya adalah medan tempur batin, sebuah peperangan sunyi yang hanya kita sendiri yang tahu siapa pemenangnya. Dan seringkali, perang itu tidak terlihat di mata manusia, tetapi hanya terasakan dalam kesunyian hati. Ada orang yang terlihat bahagia, tertawa di depan banyak orang, tetapi sesungguhnya kalah di dalam. Nafsu telah menutup seluruh pintu ruhnya, sehingga ia hidup tanpa arah. Sebaliknya, ada orang yang tampak sederhana, bahkan miskin, namun hatinya tenang. Itu karena ia menang dalam peperangan batin, ia berhasil menjaga cahaya ruhnya tetap menyala. Inilah yang sulit dipahami dunia. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita menguasai orang lain, tetapi ketika kita menguasai diri sendiri, ketika ruh kita bebas dari rantai nafsu. Maka timbul pertanyaan yang membuat kita semakin gelisah. Siapakah sebenarnya yang mengendalikan tubuh ini sekarang, ruh atau nafsu? Jika ruh yang memimpin, maka kita sedang berjalan menuju cahaya. Jika nafsu yang berkuasa, maka kita sedang terperangkap dalam penjara gelap yang akan menelan kita tanpa kita sadari. Dan inilah yang paling menakutkan. Banyak manusia hidup seolah mereka bebas, padahal sesungguhnya mereka hanyalah budak dari nafsu yang membelenggu ruhnya. Bab 9, Ruh dan Jejak Keabadian. Sejak awal kehidupan, ruh sudah membawa sesuatu yang tubuh tidak punya, jejak keabadian. Tubuh hanya mengenal waktu, tetapi ruh mengenal dimensi yang lebih luas. Itulah sebabnya manusia bisa merasakan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Rindu akan sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Rindu akan rumah yang tidak bisa ia tunjukkan. Rasa rindu itu adalah memori ruh, sebuah kenangan samar tentang asal-usulnya. Ketika kita merasa kosong meski semua sudah dimiliki, itu tandanya ruh sedang memanggil kita untuk kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Ruh adalah saksi yang tidak pernah mati. Ia hadir sejak sebelum tubuh terbentuk dan ia akan terus hidup setelah tubuh terkubur. Ruh menyimpan catatan yang tak terlihat, semua jejak kehidupan yang kita jalani, baik atau buruk, terang atau gelap. Bayangkan betapa dahsyatnya kenyataan ini. Meski manusia bisa menipu dunia, mereka tidak pernah bisa menipu ruhnya sendiri. Sebab setiap getaran hati, setiap niat tersembunyi, semuanya tercatat dalam inti ruh yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Inilah yang membuat manusia seringkali merasa dihantui oleh dirinya sendiri. Bukan karena setan, bukan karena orang lain, tetapi karena ruhnya membawa beban yang ia abaikan. Rasa bersalah, penyesalan, bahkan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan adalah cara ruh memberi peringatan. Ia tidak bisa berbicara dengan kata-kata, tetapi ia menekan dari dalam, hingga manusia merasa sesak jika terus menjauhi cahaya. Ruh bukan musuh kita, ia adalah pengingat. Namun jika kita terus menolaknya, ruh akan menjadi saksi yang membakar kita dari dalam. Ada orang yang berusaha melupakan bisikan ruh dengan hiburan, dengan harta, dengan gemerlap dunia. Mereka menutupinya dengan tawa, dengan pesta, dengan pujian. Tetapi semakin keras mereka menutupinya, semakin besar pula suara yang muncul dari kedalaman jiwa. Karena ruh tidak pernah lelah, ia akan terus menagih janji yang pernah kita buat sebelum dilahirkan. Janji untuk kembali pada sumbernya. Dan janji itu tidak bisa dihindari. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menghadapi ruh itu pada akhirnya? Sebab pada saat tubuh hancur, semua topeng terlepas, hanya ruh yang akan berdiri telanjang di hadapan cahaya kebenaran.
di sanalah terungkap siapa kita sebenarnya. Bukan nama, bukan status, bukan harta, melainkan keadaan ruh yang akan berbicara. Dan jika selama ini kita tidak pernah mengenalnya, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi saat ketika ruh berdiri sendirian, membawa semua jejak yang pernah kita tinggalkan? Bab 10. Siapa sebenarnya ruh yang tinggal di tubuh kita? Kita telah berjalan jauh dalam renungan ini. Pertanyaan yang sejak awal mengguncang hati masih tetap sama. Siapa sebenarnya ruh yang tinggal di tubuh kita? Apakah ia benar-benar kita, ataukah ia hanya titipan yang sedang meminjamkan kehidupan? Apakah ia sekadar pengendara tubuh, ataukah ia adalah inti dari diri kita yang sesungguhnya? Pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab dengan sempurna, karena ruh memang misteri yang dijaga rapat. Namun satu hal yang pasti, tanpa ruh kita bukan siapa-siapa. Ruh adalah cahaya yang menghidupkan tubuh, saksi yang mengamati perjalanan hidup, sekaligus pengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Ia bukan sekadar bagian dari diri kita, ia adalah pintu menuju realitas yang lebih tinggi. Ketika kita mengenali ruh, kita mulai mengenali jati diri. Dan ketika kita mengenali jati diri, kita akan mulai melihat jejak Sang Pencipta di dalamnya. Dengan kata lain, mengenal ruh adalah mengenal diri, dan mengenal diri adalah jalan menuju mengenal Tuhan. Namun, mengapa kita sulit mengenalnya? Karena dunia terlalu bising, tubuh terlalu menuntut, dan nafsu terlalu kuat menutupi cahayanya. Ruh berdiam dalam sunyi, menunggu kita membuka pintu dengan kesadaran. Ia tidak bisa ditemui dengan logika semata, melainkan dengan kejernihan hati. Maka selama kita masih sibuk dengan dunia, kita akan terus merasa asing dengan diri sendiri. Seakan-akan kita hidup, tetapi tidak benar-benar mengenal siapa yang sedang hidup di dalam tubuh ini. Ruh adalah tamu agung yang dititipkan Tuhan ke dalam diri kita. Ia bukan milik kita, tetapi ia yang menjadikan kita hidup. Ia adalah pengingat bahwa kita tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di dunia, melainkan untuk kembali. Ruh adalah kompas yang menunjuk arah pulang, tetapi hanya jika kita mau mendengarnya. Jika tidak, kita akan tersesat dalam keramaian dunia, hingga akhirnya mati tanpa pernah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Maka inilah kebenaran yang paling mendalam. Siapa sebenarnya ruh yang tinggal di tubuh kita? Ia adalah kita yang sejati, tetapi pada saat yang sama, ia juga bukan milik kita. Ia adalah percikan cahaya dari Yang Maha Hidup, yang dititipkan agar kita belajar mengenal asal-usul kita. Seluruh perjalanan hidup hanyalah satu ujian besar. Apakah kita akan menyambut ruh itu sebagai sahabat atau mengabaikannya hingga ia kembali pulang dengan penuh luka? Dan di sanalah akhirnya kita sadar bahwa misteri terbesar dalam hidup bukanlah tentang dunia luar, melainkan tentang ruh yang selama ini berdiam di dalam tubuh kita. Saudaraku, setelah semua renungan ini, kita sampai pada satu kesadaran. Tubuh hanyalah wadah, sementara ruh adalah inti kehidupan. Dialah yang akan kembali, dialah yang membawa seluruh catatan perjalanan kita, dialah yang sebenarnya menjadi diri kita yang sejati. Pertanyaannya, apakah engkau sudah siap mengenali ruhmu sebelum terlambat? Ataukah engkau akan terus berjalan tanpa pernah menyapa penghuni sejati dalam dirimu? Ingatlah, dunia hanya sebentar, tapi ruh akan terus hidup, melintasi batas yang tidak bisa ditembus tubuh. Semoga renungan ini menggugah hatimu untuk kembali menoleh ke dalam. Jika engkau merasakan getarannya, tekan tombol like sebagai tanda dukunganmu. Tuliskan pandanganmu di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pencerahan. Dan jangan lupa subscribe supaya engkau tidak tertinggal ketika tirai misteri berikutnya. Kita singkap bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.